Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Hadatsana Muhammad bin Fadal, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Abu Muawiyah an Agmas an rajulin an Mugisin bin Syami qala kana rajulun mimman kana qablakum ya'malu bil ma'asi fa bainama huwa yasiru dhata yawmin idh tafakkara fi ma salafa faqala Allahumma ghufranaka salasa marrat fadrakahul mautu ala tilkal halati faghafarallahu lah. Bahwasanya ini ceritakan dulu mimman kana qablakum, berarti kaum-kaum terdahulu, di mana ada seorang laki-laki yang ahli bermaksiat. Ya, yang namanya ahli itu kan udah pakar, Pak. Udah pakar bermaksiat, ahli maksiat. Pokoknya kalau tiap hari nggak maksiat itu kayaknya gatal banget dah. Tiap hari melakukan maksiat. Yang jelas dosanya udah gede banget itu orang tuh. Nah, makanya suatu ketika ini orang dalam perjalanan suatu hari, di mana dalam perjalanan ini dia memikirkan apa? Memikirkan tentang masa lalunya yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan ingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mikir. Kemudian dia mengatakan Allahumma ghufranaka. Jadi beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jadi Allahumma ghufranaka salasa marratin, 3 kali diucapkan oleh laki-laki tadi dalam perjalanan sambil mengingat masa lalunya yang penuh dengan dosa dan penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia dengan penyesalan dia. Jadi Allahumma ghufranaka 3 kali. Lah, makanya setelah itu laki-laki tadi itu meninggal dunia. Makanya di saat dia meninggal dunia, maka dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bagaimanapun banyak dosa seorang hamba, kalau mau bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, maka sebesar apapun dosa akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki yang maksiat tadi mengatakan Allahumma ghufranaka. Itu 3 kali. Meninggal dulu diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya inilah yang termasuk boleh dikatakan seorang yang husnul khotimah, yaitu bagus akhir daripada kehidupannya. Di sini menunjukkan bahwasanya kemurahan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengampun, Maha Penyayang.
kepada hambanya. Wa rawiya an Muhammad bin Ajlan an Mahkul qala balaghani anna Ibrahim alaihissalam lamma araja bi ila malakutis samawati absara abdan yazni fada'a alaihi fa ahlakahu Allah taala. Ini ceritakan daripada Muhammad bin Ajlan bahwasanya telah datang berita kepadaku, khobar ya, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam di saat naik ke langit ke alam malaikat, maka pada saat itu Nabi Ibrahim melihat ada seorang hamba yang sedang berzina. Lalu apa yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim? Karena melihat ada seorang hamba, ada anak manusia sedang berzina, maka doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas doanya Nabi Ibrahim ini doa bagaimana supaya apa itu dihancurkan, itu dimatikan itu orang, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan atau matikan itu orang yang sedang berzina dengan sebab doa Nabi Ibrahim. Summa abdan yasriku. Kemudian Nabi Ibrahim melihat seorang hamba yang sedang mencuri. Fada'a alaihi fahlakahu Allah taala. Maka Nabi Ibrahim doa lagi kepada Allah, maka si pencuri tadi dimatikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala Allah taala ya Ibrahim da'ankal ibadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya kalau bahasa kita, negurlah kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah apa itu hambaku itu. Jangan kau doakan keburukan, kalau bahasa kita. Jangan juga kamu sumpahin hambaku itu. Biarkan mereka berzina, biarkan mereka mencuri, tapi jangan sampai kamu doakan keburukan wahai Ibrahim. Ini kalau bahasa kita, Allah Subhanahu wa taala menegur kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ya bisa bayangkan Pak, kalau istilahnya setiap orang lihat ada orang zina disumpahin, didoain meninggal Pak, itu kan udah banyak berkelimpangan tiap hari itu Pak. Ya kan? Orang mencuri didoain meninggal, oh banyak itu Pak. Ya. Bisa-bisa tukang kuburan laris banget nih. Ya kan? Nah makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan begitu Nabi Ibrahim. Fa inna abdi baina salasi khisalin. Karena hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu ada di antara 3 perkara. Apa? Baina ayatuba fa atubu alai, dan apabila dia bertobat, maka tobatnya aku terima. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, bahwasanya orang yang berzina, orang yang mencuri, jangan disumpahin, jangan didoakan keburukan, karena di antaranya yang pertama, kalau dia bertobat, maka tobatnya aku terima, kata Allah. Makanya Pak, kalau kita lihat sejarah kan banyak kan, seperti apa itu kisahnya seorang pelacur di zaman Bani Israel, yang dia lewat di padang pasir, lihat apa itu anjing mau mati karena kehausan, maka disobek itu pakaiannya, buat timba sepatu, ngambil air diminumkan ke anjing, asbab itu dosa-dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Artinya di sini menunjukkan bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bukan berarti tafsiran gini, wah kalau gitu melacur aja dulu dah ya, nanti kalau ada anjing kehausan kita kasih minum, kan diampunin oleh Allah. Ya. Maksudnya tafsirannya bukan begitu. Maksudnya adalah bahwasanya karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai akhirnya seorang pelacur diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah makanya kata Allah, apabila hambaku bertobat, maka tobatnya aku terima. Wa baina istakhraja lahu dzurriyyatan ya'ta'buduni. Dan kalau dia tidak bertobat, bisa jadi nanti daripada mereka melahirkan anak, melahirkan keturunan, dan keturunannya itu
termasuk orang-orang yang beribadah kepadaku. Itu yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya orang yang ahli maksiat tadi, ahli zina, mencuri dan mabuk sebagainya, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada harapan, siapa tahu anak-anaknya termasuk orang-orang yang beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu di saat Rasulullah SAW dakwah ke Taif, di mana diusir rame-rame, bahkan malaikat itu sudah nggak sabar lah bahasa kita kan, ditawarkan kepada Nabi Muhammad mau dihancurkan kota Taif, 2 bukit akan diterbangkan di situ. Maka kata Rasulullah SAW, biarkanlah, karena mereka nggak tahu, mereka sekarang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan harapan suatu saat daripada anak-anak cucu mereka termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga dengan doa Rasulullah SAW, maka dari Taif itu termasuk lahir ulama-ulama besar. Di antaranya adalah Syekh Qasim. Syekh Qasim itu dalam satu riwayat yang membawa Islam ke Gujarat, India sana. Dan dari Gujarat sana orang-orang Gujarat yang membawa Islam ke Indonesia. Berarti daripada anak keturunan dulu orang-orang yang melempari Nabi, yang mengusir Rasulullah SAW di Taif, siapa tahu termasuk ulama-ulama yang sekarang orang-orang yang taat kepada Allah dan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Pak, kita selalu lihat daripada sisi kebaikannya. Ya mungkin bapaknya gitu kan, siapa tahu nanti anaknya jadi orang baik, kan kita nggak tahu. Jadi selalu dilihat daripada sisi baiknya. Kenapa? Karena kalau kita selalu melihat sisi kebaikan orang, maka kebaikan akan masuk dalam hati kita. Ya kan? Tapi di saat kita selalu melihat sisi keburukan orang lain, maka keburukan itu akan masuk ke dalam diri kita, kan? Makanya di saat kita lihat orang lain buruknya yang kelihatan, buruknya yang kita nilai, maka keburukan-keburukan itu akan masuk ke dalam hati kita. Kalau sudah keburukan-keburukan masuk ke dalam hati kita, maka hati kita ini nggak akan tenang, Pak. Bawaannya mencari keburukan orang, mencari kelemahan orang, sehingga nanti kalau ada orang nyungsep, seneng banget Pak. Itu nanti akan terjadi seperti itu. Kalau ada orang susah, seneng banget dia. Nah ini akibat daripada orang yang selalu memandang orang lain daripada sisi keburukannya. Tanpa disadarin keburukan itu akan masuk kepada dirinya. Lah kalau sudah keburukan masuk pada dirinya, maka bawaannya kan panas, ya kan? Bawaannya nggak enak ke hati. Pokoknya bawaannya bagaimana supaya ngelihat orang itu susah semuanya, biar saya sendiri yang senang, itu bawaannya. Tapi di saat kita melihat orang lain itu dari sisi baiknya, maka bawaannya adem, ya kan? Ada apa itu, tetangga beli mobil, alhamdulillah tetangga saya beli mobil. Siapa tahu nanti suatu saat kalau saya kemana-mana bisa minjem, kan lumayan itu Pak. Ya. Jadi bawaannya ademnya nih, seneng, ya kan? Ada tetangga naik jabatan, seneng. Ada tetangga bisa beli rumah, seneng, punya bawaan seneng. Itu kalau kita ngelihat dari sisi baiknya. Tapi kalau kita lihat daripada sisi buruknya, bawaannya kepanasan melulu. Dan ada tetangga beli apa itu motor, panas, kan? Ada tetangga motornya ditarik karena kredit, senang. Itu bawaannya Pak. Ya. Nanti akan timbul di dalam hati kita itu sifat iri dan dengki. Ya. Iri dan dengki itu adalah penyakit. Sehingga di saat seseorang itu terjangkit daripada sifat iri dan dengki, jangankan orang miskin Pak, orang kaya pun gak bahagia. Kenapa? Karena yang ada di dalam hatinya itu hanya keburukan-keburukan orang lain saja. Itu akan terjadi seperti itu.
Ya. Makanya kita belajar dalam kehidupan kita ini bagaimana agar supaya kita selalu melihat daripada sisi kebaikan orang. Walaupun misalnya orang itu misalnya kayaknya buruk banget semuanya. Tapi yang jelas ada kebaikannya. Bagaimanapun baiknya itu orang, kalau kita cari buruknya juga ada. Makanya kita belajar melihat daripada sisi kebaikannya. Supaya apa? Supaya kebaikan itu masuk dalam hati kita, agar supaya di dalam diri kita itu penuh dengan yang namanya kebaikan. Kalau sudah penuh dengan kebaikan, Pak, rasanya hidup itu enak, ya kan? Teman banyak, saudara banyak, sama akrab-akrab. Itu kenapa? Karena kebaikan itu yang ada dalam diri kita. Nah, makanya seseorang itu kalau sudah banyak kebaikan di dalam dirinya, maka hidupnya enak, tentram hidup itu. Tapi di saat di dalam dirinya penuh dengan keburukan-keburukan, walaupun banyak duit, yang jelas hidupnya nggak akan tenang. Ada aja masalah, gelisah dan lain sebagainya. Ya. Makanya kembali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Ibrahim di saat ada orang yang sedang bermaksiat. Jangan disumpahi keburukan, jangan didoakan supaya nyungsep kalau bahasa kita, tapi biarlah, karena kalau mereka bertobat maka tobatnya diterima oleh Allah. Kalau mereka tidak bertobat, maka siapa tahu daripada mereka akan keluar anak-anak atau generasi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baina ayagliba la isyaqa fami waraihi jahannam. Dan kalau memang mereka itu termasuk sudah daftar golongan orang-orang yang celaka, ya udah, maka tempatnya di dalam neraka jahanam. Ya. Kalau memang sudah apa itu istilahnya jalannya harus celaka, ya udah tempatnya neraka jahanam. Nah, makanya Pak, kita harus belajar lah ya di dalam kehidupan kita ini, karena yang kita perbuat setiap hari itu selalu berakibat dunia maupun berakibat akhirat. Setiap apa yang kita buat, di saat kita buat kebaikan maka berakibat kebaikan, di saat kita buat keburukan berakibat keburukan. Kalau sudah berakibat keburukan dan memang sudah keburukannya numpuk-numpuk, orang ini nggak tobat, maka itu termasuk jalannya adalah jalan daripada orang yang celaka. Orang yang celaka ini di akhirat kelak akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi menjadi penghuni daripada yang namanya neraka jahanam. Wa fi hadzal khabar dalilun ala anna al-'abda idza taba qabbalallahu taubatahu fala yanbaghi lil 'abdi ay asa min rahmatillahi ta'ala. Makanya ini menunjukkan suatu dalil bahwasanya bila seorang hamba ini bertobat, maka Allah terima daripada tobatnya. Maka hendaklah bagi seorang hamba jangan sampai berputus asa daripada rahmat Allah. Ya kan? Bagaimanapun kondisinya jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah meliputi segala-galanya. Makanya di saat penuh masalah dalam kehidupan kita, penuh berbagai macam persoalan, maka dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di saat kita jauh kepada Allah, maka pada saat itu bisa jadi kita termasuk orang-orang yang berputus asa. Ya. Berputus asa ini termasuk salah satu dosa. Makanya orang yang bertobat akan diterima tobatnya oleh Allah, dan jangan sampai berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kisah yang itu kan, yang seorang pembunuh 99 digenepin jadi 100. Tapi karena bertobat, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala innahu la ya'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir, ya.
kaum yang kafir yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, maka tidak kenal yang namanya putus asa. Kenapa? Karena setiap permasalahan yang ada pada dirinya disertai dengan istighfar, disertai dengan taubat, disertai dengan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga hatinya dikuatkan oleh Allah. Kan orang yang putus asa, Pak, itu kan biasanya kan memang orang-orang yang hatinya sempit. Orang yang hatinya sempit, orang yang mudah putus asa. Kenapa hatinya sempit? Karena jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan petunjuk dalam agama, apabila kita lagi galau, banyak permasalahan, maka apa yang kita baca, la haula wala quwwata illa billah. Ini petunjuk Rasulullah, Pak. Ya. Jadi saat kita banyak permasalahan, kayaknya beban berat banget dalam kehidupan kita, kita perbanyak la haula wala quwwata illa billah. Bahwasanya tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, yang punya kekuatan hanya Allah. Kita sadar bahwasanya diri kita lemah. Kita sadar bahwasanya diri kita nggak ada kekuatan, yang ada kekuatan hanya Allah. Karena kita banggakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membantu daripada setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Karena yang namanya hidup di dunia, Pak, ini kan penuh dengan masalah. Ya kan? Masih bujangan, masalah juga. Belum kerja, masalah. Giliran sudah kerja, ada juga masalah dalam kerjaan. Dia pengen punya istri, barangkali nggak ada masalah. Setelah punya istri, nambah juga masalah. Pengen punya anak, tambah anak, masalah juga. Dia masih miskin, pengen kaya, ternyata kayanya bermasalah juga. Intinya apa? Intinya dalam kehidupan kita ini pada dasarnya serba masalah. Kan? Cuman kan orang sawang sinawang aja, Pak. Wah, kalau dia mah enak itu kan. Itu kan kata orang. Kan dia kan gak ngerasain sendiri dia. Padahal yang ngerasain itu pedihnya minta ampun kan. Rasanya sakit, disayat-sayat. Cuman kata orang, wah itu mah enak banget orangnya. Dia mah seneng banget bisa kemana-mana. Makanya dalam hidup ini pada dasarnya sawang sinawang. Dan setiap permasalahan itu pada dasarnya ada daripada jalan keluarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar daripada setiap permasalahan. Artinya apa? Artinya permasalahan yang ada dalam diri kita, jalan keluarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat ada permasalahan kita jauh daripada Allah, mencari jalan keluar kepada selain Allah, bukan selesai masalah, bahkan nambah masalah. Misalnya datang ke dukun, nambah masalah itu, Pak. Bukan selesai masalah itu. Selesai masalah dengan janji Allah, dengan apa? Dengan takwa. Perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak baca sholawat, perbanyak tasbih, perbanyak baca Quran. Memang kadang-kadang pada saat itu termasuk malas. Ya kan, orang lagi banyak masalah, mau ibadah malas kadang-kadang, Pak. Mau ibadah malas, baca Quran malas. Maka pada saat itulah pada dasarnya jihad kita melawan nafsu kita. Kita tundukkan nafsu kita agar supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi apabila bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar daripada setiap permasalahan. Sehingga nanti masalah dari dunia sampai akhirat akan dibantu oleh Allah. Terutama masalah yang besar, Pak. Masalah besar ini masalah sakaratul maut. Di saat kita ngap-ngapan maka sakaratul maut, malaikat Israel datang, itu masalah besar. Kenapa? Karena kalau sampai keliru sedikit, maka iman kita sebagai taruhannya. Kalau sudah kita nggak bawa iman matinya, maka pada saat itu kita termasuk golongan orang-orang yang celaka sampai ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah perlunya kita
meningkatkan ketakwaan kepada Allah agar supaya setiap permasalahan ini diberikan jalan keluar oleh Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih yaitu masalah di saat sakaratul maut. Ini masalah besar. Cuman saat ini jarang orang memperhatikan, jarang yang memikirkan. Kenapa? Karena itu sifatnya gaib dan memang jarang didengarkan dan jarang dibahas. Padahal hal yang semacam itu ada hal yang pasti akan terjadi kepada siapa saja. Jadi sakaratul maut ini pasti akan terjadi kepada siapa saja. Sakaratul maut ini taruhan antara selamat dan celaka. Kalau selamat bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka selamatlah sampai ke surga. Tapi di saat tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang yang semacam ini ditakutkan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari sekarang Pak, kita bangun ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana sholat kita jaga berjamaah, itu sholat fardunya. Ya. Kalau sholat sunat di rumah silakan. Kalau sholat fardu berjamaah, kecuali wanita ini boleh berjamaah, boleh enggak? Di rumah silakan, ke masjid silakan. Tapi kalau laki-laki ini berjamaah ke masjid, itu sholat tuh. Karena yang mengajarkan berjamaah Pak itu malaikat Jibril. Jadi gak main-main. Malaikat Jibril 2 hari pada saat itu mengajarkan sholat, mengajarkan waktu sholat kepada Rasul. Maka malaikat Jibril jadi imam di Masjidil Haram. Nabi dan para sahabat pada saat itu jadi makmum 2 hari. Diajarkannya dengan cara berjamaah. Jadi kita nggak usah bahas masalah itu kan sunnah, itu kan macam-macam. Ini nggak usah. Ya silakan dibahas boleh. Ya. Cuman yang jelas ulama pun yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah sunat muakkad atau fardu kifayah itu semuanya melaksanakan daripada yang namanya sholat berjamaah. Tuh kan? Kenapa? Karena kalau kita terpaku, wah itu kan sunnah, nggak apa-apa, nggak ditinggalkan. Itu kan fardu kifayah. Berarti kalau sudah ada 1 orang berjamaah saya nggak dosa. Iya, memang kalau bicara fardu kifayah, 1 orang melaksanakan di kampung sudah menggugurkan dosa-dosa yang lain. Akan tetapi kalau kita sholat sendirian, bagaimana kualitas sholat kita? Ya. Sehingga kalau kita sholat sendirian, jangankan dapat 1, gak dosa pun itu masih untung Pak. Kalau kita sholat sendirian. Wah itu kan sunnah. Kadang-kadang kan ada orang mengatakan itu. Nah justru sunnah ini alat mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau Imam Ghazali mengatakan bahwasanya al-fardu rasul mal wan naflu ar-ribhu. Fardu ini adalah modal ibarat orang dagang, sedangkan sunnah ini keuntungan. Artinya apa? Kalau orang tidak mau melaksanakan sunnah, maka orang yang semacam ini sama halnya pedagang tidak mau untung. Dia dagang rajin, cuman nggak mau untung. Kalau ada pedagang tidak mau mendapatkan keuntungan, maka pedagang yang semacam ini pasti pedagang bermasalah. Kenapa? Karena biasanya kalau yang namanya orang dagang pinginnya untung yang sebanyak-banyaknya. Makanya kalau orang mengatakan saya yang wajib saya aja, nggak usah sunnah, yang sunnah lah nanti aja dah. Makanya saya sholat di rumah sajalah. Kalau ada orang yang semacam ini, ibarat pedagang, dia tiap hari makan, tiap hari operasional, mengandalkan modalnya saja, dan dia tidak mau untuk mendapatkan untung. Berarti kalau ada pedagang yang semacam ini, berarti pedagang bermasalah. Insyaallah Pak ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita bicarakan, apa yang kita dengarkan, sama-sama kita niat mengamalkan, menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.